Paulus sendiri menegaskan bahwa pelayanan untuk orang sakit itu adalah tugas bagi semua orang yang dibaptis, dengan kembali mengingat sabda Yesus, "Ketika aku sakit, kamu melawat aku." Salam Bapak Ibu, saudara dan saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Hari ini juga kita bersama merayakan Hari Orang Sakit Sedunia. Penyakit kusta di dalam kitab Imamat bab 13 itu digambarkan dengan tanda-tanda seperti ada bengkak atau bintil-bintil, atau seperti panau berwarna putih pada kulit. Orang yang menderita penyakit kusta merasa diri najis dan harus tinggal terpisah dari orang lainnya. Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai dengan 45 mengisahkan bahwa ada orang yang sakit kusta itu datang kepada Yesus. Sambil berlutut, dia minta supaya Yesus menyembuhkannya. Maka tergerak oleh belas kasihan, Yesus pun menyembuhkan dia. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, berkenaan dengan hari ini, ketika kita bersama seluruh umat merayakan Hari Orang Sakit Sedunia, gambaran tentang orang sakit kusta baik di dalam kitab Imamat maupun di dalam Injil Markus mengantar kita untuk merenungkan tentang makna bagaimana kita merasa diri sebagai orang yang sakit, merasa diri sebagai orang yang membutuhkan pertolongan. Maka siapapun orangnya, entah penderita kusta atau juga penyakit lainnya, perlu merasa diri bahwa dia sementara sakit. Maka melalui kesadaran ini, yang dapat dilakukan adalah pertama, perlu untuk pemeriksaan ke dokter. Dia butuh istirahat, minum obat, dan juga melakukan anjuran medis lainnya. Peraturan tentang penyakit kusta dan para penderita kusta dalam tata cara Yahudi menjadi motivasi bahwa orang-orang sakit juga perlu mendapatkan perhatian dan juga memperhatikan dan menganjurkan dirinya sendiri, termasuk dari para medis, untuk menjaga kesehatan mereka. Yang kedua, belajar dari orang kusta dalam Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Setiap orang yang menderita sakit itu perlu menyadari bahwa Yesus adalah tabib utama yang dapat menyembuhkan mereka. Oleh karena itu, orang sakit juga perlu belajar untuk rendah hati dan percaya serta mengandalkan Tuhan. Selain mereka yang menderita sakit, adalah baik bahwa di antara kita yang mungkin tidak sakit perlu juga perhatian
ada waktu untuk bisa menjenguk, memberikan penghiburan, mendoakan mereka yang sakit. Dalam konteks kekatolikan kita, beberapa umat juga menyadari sungguh penting sakramen perminyakan diterimakan kepada mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan rahmat, kekuatan, dan juga penyembuhan. Dan para asisten imam atau juga di tempat lain dikatakan sebagai prodiakon itu begitu tekun dan setia mengantar komuni kudus untuk orang-orang sakit. Inilah yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, tindakan ini adalah belas kasih pastoral. Ini adalah ungkapan kehadiran dan kedekatan kita dengan mereka yang sakit. Paus sendiri menegaskan bahwa pelayanan untuk orang sakit itu adalah tugas bagi semua orang yang dibaptis, dengan kembali mengingat sabda Yesus, "Ketika aku sakit, kamu melawat aku." Injil Matius bab 25 ayat 36. Karena itu mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita bersama-sama memiliki perhatian untuk merawat kesehatan kita dan juga menaruh belas kasih kepada sesama kita yang sementara menderita sakit penyakit. Semoga kita menjadi orang-orang yang punya hati untuk mereka yang memerlukan pertolongan, memerlukan pendampingan saat mereka dalam keadaan sakit. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.